saya Sulfiana dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Megabuana Palopo. Mata kuliah Pancasila, dosen pengampu mata kuliah Ibu Serianti SAN MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu iden, yang berarti melihat, atau idea, yang berarti raut muka, perawakan, gagasan, buah pikiran, dan katalogi, yang berarti ajaran. Dengan demikian, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran. Pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia yang tak lain adalah ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya nilai-nilai dasar Pancasila bersifat tetap, namun dapat dijabarkan menjadi nilai instrumental yang berubah dan berkembang secara dinamis dan kreatif sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Perkembangan masyarakat. Perjalanan Pancasila sebagai ideologi dari masa ke masa berawal dari sidang pleno BPUPKI pertama yang diadakan pada tanggal 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Ketika itu Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam pidato pembukaannya selaku Ketua BPUPKI mengajukan pertanyaan kepada seluruh anggota sidang mengenai dasar negara apa yang akan dibentuk untuk Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, secara eksplisit Insinyur Soekarno mengemukakan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia dalam pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila. Melihat pada perkembangan perumusan Pancasila sejak 1 Juni sampai 18 Agustus 1945, dapat diketahui bahwa Pancasila mengalami perkembangan fungsi. Pada tanggal 1 dan 22 Juni, Pancasila yang dirumuskan Panitia 9 dan disepakati oleh sidang pleno BPUPKI merupakan modus kompromi antara kelompok yang memperjuangkan dasar negara nasionalisme dan kelompok yang memperjuangkan dasar negara Islam. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila yang dirumuskan kembali oleh PPKI berkembang menjadi kompromi antara kaum nasionalis, Islam, dan Kristen Katolik dalam hidup bernegara. Pancasila sudah bukan lagi merupakan kompromi atau titik temu bagi semua ideologi, dikarenakan Pancasila telah dimanfaatkan sebagai senjata ideologis untuk melegitimasi tuntutan Islam bagi pengakuan negara atas Islam yang kemudian pada rentang tahun 1948 sampai 1962 terjadi pemberontakan Darul Islam terhadap pemerintah pusat. Setelah pemberontakan berhasil ditumpas atas desakan A.H. Nasution, pada 5 Juli 1959, Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret presiden untuk kembali pada Undang-Undang 1945 sebagai satu-satunya konstitusi legal Republik Indonesia dan pemerintahannya dinamai dengan demokrasi terpimpin. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, Soeharto mengambil Pancasila sebagai, dan ini merupakan cara paling dasar negara tepat untuk melegitimasi kekuasaannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yang pertama, memperkokoh persatuan bangsa. Yang kedua, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya. Yang ketiga, mengembangkan identitas bangsa. Dan yang keempat, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.